ini yang gue maksud tadi. Ini yang gue harapkan. Halo Sudekrit, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue akan nonton trailer dari Corin. Kemarin udah gue bikin reaction ke first looknya ya, dan so far film ini kelihatan menjanjikan sih. Dan udah reveal juga ya kalau bakal tayang 1 Desember besok, alias seminggu setelah Keramat 2. Berarti dua horor itu akan cukup berdekatan. Tapi sebenarnya setelah itu, setelah tanggal 1 Desember tuh agak lowong kayaknya ya. Baru penuh tuh setelah masuk ke 2 minggu terakhir tahun 2022. Di lokal ada CTS 2, terus luwih dowo luwih medeni. Di film asing ada Avatar, terus Puss in Boots. Jangan remehkan Puss in Boots loh. Akhir tahun itu liburan, destinasi penonton bocah pasti bakal ke situ. Tapi intinya Corin ini punya kans buat sukses besar. Ya misalkan nggak sejuta penonton pun tembus 500.000 gitu udah oke sih buat gue. Tinggal gimana marketingnya aja. Kayak yang gue sebelumnya pernah bilang, Kodrat tuh udah membuktikan bahwa kalau misalkan lu adalah horor dan lu mengemas trailer lu untuk menunjukkan ke penonton bahwa nih loh ada sebuah horor yang seru, ada sebuah horor yang kayak roller coaster ride, itu ternyata cukup efektif untuk mendatangkan penonton. Apakah Corin bakal melakukan hal yang sama? Ayo kita tonton trailernya. Assalamualaikum ini Ana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Zara, perkenalkan ini Yolanda. Yolanda. Yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Yolanda. Cuman buat jaga diri. Bukannya lagu bocah ya? Lagu anak bukan sih? Wih, udah berani menjual dari produser film Inang ya. Mantap, mantap, mantap. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan memanggil dan bertemu dengan Corin kalian. Ini ada kiriman. Terlihat seperti miniatur Subus. Disalah Jin. Jin. Gitu dong. Oh ya kain kafan berarti benar tadi. Kalian tak tanggung jawab Umi. Emang ya, cewek nggak pernah wanita emang nggak bisa dibersih. Pala lu goblok. Jadi atma mawat inah buana najibikan raga tunggal. Ini jadi kesurupan masal ya. Wajir. Silat ya gua. Demitnya silat. Oh, adegan itu ternyata. Oke. Wow. Bentar, gue ulang di beberapa detik terakhirnya. Ini seru soalnya. Akhir kesurupan masal. Oke. Wah asli. Mantap, bisa berantem demit dah. Yes. Nah ini yang gue maksud tadi. Ini yang gue harapkan. Trailer yang dikemas, diedit dengan dinamis, fast pace, dan menjanjikan sebuah horor seru, roller coaster ride. Lulus lah udah Corin kalau dari trailer. Next tinggal gimana IDN sebagai PH itu bisa secara konsisten dan bertahap ngebangun hype sampai ke hari H penayangan. Dan ngelihat trailer ini gue juga semakin yakin kalau Corin bakal jadi panggungnya Ginanti Rona memperlihatkan semua potensi dia dengan maksimal. Soalnya kelihatan brutal, tempo tinggi, dan ada demit jago silat kayak tadi udah gue bilang, buset.
Demit jago silat itu pinter, unik. Udah biasa nih adegan kesurupan itu lo minta kopi, makan beling, makan bayi, kayang. Walaupun tadi adegan kayangnya mantap sih, soalnya dibarengin dengan kalimat yang juga mantap. Assalamualaikum penghuni neraka. Dan kayak udah gua duga sebelumnya, penempatan kalimat itu di first looknya kemarin itu menipu ya. Tapi realnya jauh lebih keren, over the top, but over the top in a good way. Kalau di first looknya kan seolah diperlihatkan itu suara assalamualaikum tuh berbisik, assalamualaikum penghuni neraka. Ternyata sambil kayang. Itu bagus. Balik ke soal silat tadi ya, gue nggak tahu kaitannya sama cerita nanti bakal gimana. Tapi dari yang kelihatan di trailer itu nggak maksa sih, nggak maksa sama sekali. Karena kayaknya si Agni Nihak ini bukan kesurupan kan? Itu bukan kesurupan, tapi itu korin dia. Jadi misal dia jago silat ya korinya jago silat. Nggak kemudian dia jago silat terus korinya jago jaipong gitu, itu nggak masuk akal. Kodrat kemarin udah ngasih lihat kalau horror tuh bisa dikombinasiin sama action selama koreografi dan directingnya oke. BTW selain tanggal tayang sama keseluruhan trailernya, satu lagi nih gue ngeliat amunisi Corin buat mendatangkan penonton. Kedekatan representasi, ceritanya tuh relatable, kultur muslim, soal kesurupan, dan kalau gue lihat tadi bakal nyinggung fenomena kesurupan massal ya, yang entah kenapa tuh kayak tren banget di negeri kita tercinta ini. Terus syutingnya juga di pesantren, tepatnya bakal ngebahas pesantren yang ternyata tidak sealim dan sesuci kelihatannya. Semua itu sangat dekat, sangat relatable sama penonton Indonesia, dan itu adalah amunisi yang sangat penting. Kalau soal kualitas sih gue sekali lagi berharap kalau Lele Laila bakal nerusin tren positif dia di Ivana ya. Kayak kemarin dah gue bilang di reaction first looknya, dia udah melakukan sedikit peningkatan di Ivana, so sekarang harus lebih baik lagi di sini di Corin. Karena Corin ini adalah tipikal horror yang menurut gue tuh sayang kalau misalkan nggak dibarengin sama storytelling yang oke. Ngebahas kultur, ngebahas fenomena, ngebahas isu itu perlu dibarengi sama cerita yang bagus. Kalau kalian gimana? Apakah kalian yakin Corin bisa sukses di pasaran atau tidak? Dan kalian sendiri apakah pengen nonton filmnya setelah 2 trailer yang udah dirilis ini? Silahkan tulis komentar kalian, dan please jangan lupa juga like video ini. Dan misalkan kalian pengen ngebantu Cinecrib dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke then, gue Rashid Hari and see you in the next video.